Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Junaidi. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang static routing. Nah, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas tahap 1 seleksi program beasiswa IDN Network untuk jadi Cisco Engineer. Nah, langsung saja. Yang pertama ada pengertian. Routing adalah proses memilih jalur yang terbaik dalam lalu lintas jaringan. Alat yang digunakan untuk routing disebut juga router. Terdapat dua macam routing, yaitu routing statik dan routing dinamis. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan routing statik. Kelebihan yang pertama, meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman router atau pengiriman informasi. Nah, yang ketiga, lebih aman dibanding routing dinamis. Yang dimaksud di sini lebih aman yaitu routing statik lebih kebal dari serangan hacker yang berfungsi atau yang bertujuan untuk mengganggu trafik beban pada saat routing. Nah, yang selanjutnya ada kekurangan routing statik. Yang pertama, admin jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router. Informasi apa saja itu? Informasi yang pertama yaitu seperti IP address, subnet path, atau juga gateway, atau juga jalur ini mau kemana. Nah, yang kedua hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Nah, tentu routing statik hanya efisien ketika kita memiliki jaringan yang skalanya kecil. Nah, routing statik ini akan tidak efisien jika skala jaringan yang kita miliki itu sudah cukup besar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka diciptakannya routing dinamis. Nah, yang ketiga, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Nah, tentu admin jaringan dan dia juga memiliki atau melakukan kesalahan saat input data, entah itu input IP address atau netmask atau juga gateway-nya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan routing dinamis. Kelebihan yang pertama yaitu 1. Cocok untuk area besar. 2. Hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Nah, yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru atau suatu router baru, tidak perlu semua router dikonfigurasi. Nah, jadi semisal ada sekelompok router, katakanlah ada 5 router, terus ingin menambah router baru menjadi 6 router, maka yang dikonfigurasi itu hanya router yang berkaitan saja dengan router yang baru tersebut. Semisal router ke-6 ini ingin ditambahkan di router yang dekat dari router ke-4. Nah, tentu yang dikonfigurasi hanya di router ke-4 dan router yang baru ini saja. Nah, kekurangan. 1. Beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table routing pada setiap waktu tertentu. Nah, kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table terbilang lama. Tentu kecepatan dan pengenalan ini bergantung pada suatu broadcast. Jadi setiap router yang ada di jaringan tersebut akan secara otomatis membroadcast satu persatu ke router-router tetangganya. Maka dari itu bisa menyebabkan pengenalan dan kelengkapan IP table cukup lama. Nah, di sini ada topologi routing statik. Saya langsung buka saja ke Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah topologi simpel dengan 2 buah router dan 2 buah PC. Nah, di sini saya memberikan blok, yaitu blok biru dan blok hijau. Nah, pada blok biru saya memiliki jaringan lokal 192.168.1.0/24. Nah, pada blok hijau saya memiliki jaringan lokal 192.168.2.0/24. Tentu kedua network ini sudah berbeda. Tidak bisa ketika kita dari router 0 ingin ping ke PC 1, tidak bisa langsung apply atau tidak bisa langsung reply. Nah, topologi seperti ini dibutuhkan yang namanya routing. Nah, karena ini saya hanya memiliki 2 router saja, saya akan menggunakan yang namanya routing statik.
Nah, di sini di antar router saya setting menggunakan 192.168.10.1/24 pada router 0, dan pada router 1 saya setting 192.168.10.2/24. Nah, selanjutnya kita masuk ke router 0 di bagian CLI. Nah, di bagian CLI ini kita tinggal enter, terus enable atau cukup ketikkan enter, kita masuk ke privilege mode, kita masuk ke konfigurasi global yaitu dengan cara conf spasi T atau lengkapnya konfigur terminal. Nah, ini kita sudah masuk. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu interface-nya. Nah, di sini ada dua interface yaitu FA0-1 dan FA0/0. Nah, saya akan mengkonfigurasi di FA0/1 dulu, yang mana interface ini langsung terhubung ke router yang satu. Kita masuk FA0/1. Apa yang perlu dilakukan di sini yaitu menambahkan IP address. IP ADD 192.168.10.1 terus spasi subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Nah, jika sudah, kita nyalakan routernya. No shut atau no shutdown atau no SH. Nah, jika sudah seperti ini, maka linknya sudah nyala. Nah, kenapa di sini masih merah? Karena di pasangan interface satunya itu masih mati. Nah, tunggu ini dinyalakan, maka nanti jalur ini akan berubah menjadi hijau. Nah, saya sudah selesai konfigurasi di router 0. Langsung saja saya menambahkan IP address di router 1. Double klik ke CLI, kita enter, kita enable, kita masuk ke global konfigurasi, lalu kita masuk ke interface FA0/0, interface yang ini yang terhubung langsung ke router 0. Lalu saya tambahkan IP-nya 192.168.10.2 spasi subnet masknya 255.255.255.0. Enter, lalu saya nyalakan routernya dengan perintah no SH. Nah, maka jalur yang atas sudah berubah menjadi hijau. Selanjutnya saya akan masuk lagi ke router yang 0. Di router 0 ini saya exit dulu ke global konfigurasi, saya pindah ke interface FA0/0. Interface FA0/0. Nah, saya di sini ingin menyeting semisal untuk port atau interface yang di sini saya setting 192.168.1.1 dengan alamat IP dengan subnet masknya 255.255.0. Oh, salah, maaf. IP ADD 192.168.1.1 dengan subnet masknya 255.255.0. Selanjutnya saya nyalakan portnya atau interface-nya. Nah, maka jalur yang blok biru sudah hijau. Selanjutnya di router yang satu saya exit lagi, saya masuk ke interface FA0/1. Nah, di sini saya ingin menambahkan IP ADD 192.168.2. semisal 1 dengan subnet masknya /24. Lalu saya juga no SH. Jika sudah, saya akan exit. Di router saya sudah menambahkan IP address di kedua sisi. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan IP address di kedua PC. Yang pertama di PC 0. Cukup ke desktop,
ke bagian IP configuration. IP static saya buat 1.192.168.1.2, subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya yang tadi saya atur di interface FA0/0 pada router 0, yaitu 1.1. Kita sudah. Lalu saya setting ke PC1, ke bagian desktop, IP configuration, IP addressnya 192.168.2.2, subnet masknya 124, gateway-nya yaitu IP yang disetting pada interface FA0/1 pada router 1. Nah, ingat-ingat ya teman-teman, gateway itu merupakan jika kita settingnya di end device atau end user, gateway tersebut merupakan pintu keluar dari routernya. Nah, di sini yaitu pintu keluar untuk menuju ke jaringan di sini, dan ini merupakan pintu keluar untuk menuju ke jaringan di sini. Maka saya setting 168.2.1. Sudah selesai. Coba saya ping. Saya ping ke gateway-nya dulu 192.168.1.1, tentu bisa. Nah, tapi ketika saya ping ke 2.1 tentu belum bisa, apalagi 2.2. Begitu sebaliknya. Maka yang perlu kita lakukan langkah terakhir adalah menambahkan konfigurasi routing statik di kedua router tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke routing atau ke router 0. Nah, di bagian router 0 kita keluar dulu sampai ke global configuration. Lalu ketikkan IP spasi route spasi alamat network tetangga alamat network sebelahnya, yaitu 192.168.2.0. Jadi nanti IP apapun yang terdapat di network 2.0 akan di routing oleh router 0 ini. Spasi subnet masknya 255.255.0 spasi gateway-nya. Nah, ketika saya setting di router 0, maka yang menjadi gateway bukan interface yang ini, melainkan interface yang ini sebagai pintu keluar. Karena ketika kita ingin mengirim paket ke sini, maka kita perlu melalui pintu keluar yang terdapat di sini. Nah, begitu pula sebaliknya ketika kita ingin mengirim paket melalui jaringan ini ke jaringan tetangga, maka sebagai gateway-nya kita isikan interface yang ini. Lalu saya isikan 192.168.10.2. Nah, di konfigurasi router 0 saya sudah menambahkan konfigurasi routing statik. Apakah ini sudah cukup? Mari kita coba ping dari PC 0 ke gateway router 1. Terlihat teman-teman, belum berhasil karena routing membutuhkan yang namanya feedback. Jika saya sudah mengatur konfigurasi di router 0, maka selanjutnya saya akan mengatur konfigurasi di router 1. Kita masuk ke CLI, karena ini masih di interface, saya exit dulu. IP route, alamat network sebelahnya yaitu 192.168.1.0 spasi 255.255.255.0 spasi gateway-nya 192.168.10.1. Enter. Jika kedua sisi sudah saya tambahkan routing statik, maka saya akan coba ping dari PC0 ke PC1, yaitu PC1 tadi alamatnya 2.2.
Nah, jadi butuh waktu beberapa detik dulu hingga konfigurasi itu berhasil. Saya coba lagi. Nah, sudah berhasil. Nah, saya coba dari PC1 ke ngeping ke PC0. Ping 192.168.1.2. Nah, terlihat sudah saling reply. Nah, itu saja video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.